Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pradityo dengan NIM C1C023041. Di sini saya sebagai pemateri akan mempresentasikan materi mengenai pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pajak pertambahan nilai, PPN atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pradityo dengan NIM C1C023041. Di sini saya sebagai pemateri akan mempresentasikan materi mengenai pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak atau disingkat dengan BKP dan jasa kena pajak atau biasa disingkat dengan JKP. Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT masa PPN. Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli. Tarif pajak pertambahan nilai. Tarif pajak pertambahan nilai menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan UU HPP pada bab 4 Pasal 7 ayat 1. Pertama, tarif PPN pajak pertambahan nilai adalah 11% atau 10%. Kedua, tarif PPN pajak pertambahan nilai 12% paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Yang ketiga, perubahan tarif PPN pajak pertambahan nilai diatur dalam PP bersama DPR dalam RAPBN. Kemudian, pada undang-undang baru tersebut disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pelayanan, kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat dengan PPN BM ialah pajak yang dikenalkan pada saat barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Apa sih pertimbangan suatu barang dikenai PPN BM? Dalam UU Pajak Pertambahan Nilai PPN Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPN BM yaitu: pertama, keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Kedua, pengendalian konsumsi barang mewah. Ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Contohnya seperti UMKM kita. Dan yang keempat, pengamanan penerimaan negara. Berapa sih tarif PPNBM? Nah, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan tarif PPNBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM terutama didasarkan pada 1. Tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut, di samping didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya. Ketiga, konsultasi dengan DPR. Ketiga, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat dimintai kembali. Dan ini semua diatur pada UU PPN Pasal 8. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan
keuntungan dalam kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan. Karena pajak bumi dan bangunan PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi dan bangunan yang ada. Nah, dasar hukum pajak bumi dan bangunan PBB. Pajak bumi dan bangunan PBB pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan PBB yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Di sini ada 3 tahapan untuk menghitung pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, menetapkan nilai jual objek pajak. Apa saja sih yang termasuk objek pajak? Nah, objek bumi pada pajak bumi dan bangunan yaitu yang pertama, tanah, yang kedua lahan, yang ketiga sawah, yang keempat perkarangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk objek bangunan, untuk pajak bumi dan bangunan meliputi yang pertama, rumah, yang kedua, gedung, yang ketiga, ruko, dan lain-lain. Sebelum menghitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan PBB yang harus dibuka, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Yang kedua, untuk menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP, untuk menghitung nilai jual pajak NJKP adalah dengan mengalihkan persentase dari jual kena pajak NJKP tersebut dengan nilai jual objek pajak NJOP. Rumusnya adalah sebagai berikut. NJKP sama dengan persentase dari NJKP dikali NJOP. Yang ketiga, untuk menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB, setelah mengetahui nilai objek pajak NJOP dan nilai jual kena pajak NJKP, maka dapat dilangsungkan menghitung pajak bumi dan bangunan PBB dengan menggunakan rumus sebagai berikut. PBB sama dengan 0,5% dari NJOP dikali dengan NJKP. Lanjut ke materi berikutnya yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB. BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual. Berdasarkan definisi tersebut, hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Awalnya pajak perolehan ini dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit UU Nomor 28 tahun 2009 tersebut, BPHTB menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP, nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini, harga transaksi atau nilai transaksi jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang digunakan adalah NJOP PBB. Nah, tarif yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5%, sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. NPOP TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, bervariasi, ditetapkan secara regional perda dan paling banyak sebesar 300 juta. Lanjut ke materi berikutnya yaitu bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain, bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Nah, tarif bea materai sendiri mulai dari tanggal 1 Januari 2021, tarif bea materai adalah sebesar 10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen atau setiap transaksi pada dokumen tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.